Halo Madaka Traders, bersama saya Yudi Puspayoga dan sekarang saya ingin berbagi beberapa tips yang saya gunakan untuk trading menjadi daily trade. Nah, jadi beberapa orang menanyakan di VIP Group bagaimana cara saya entry dan bagaimana cara saya exit. Kenapa bisa pas sekali ketika saya exit itu harga langsung pullback. Nah, jadi sekarang saya ingin berbagi beberapa tips. Dan sebelum saya memulai, jangan lupa di Mandaka Academy itu ada trading contest untuk para rekan-rekan yang sudah bertrading pemula ataupun profesional itu boleh ikut di trading contest ini karena trading contest ini menggunakan demo account. Jadi bisa daftar di search di linknya itu di www.mandakaacademy.com. Nanti di sana akan muncul pop up trading contest dan rekan-rekan semua bisa mendaftar di sana. Nah, jadi sekarang saya ingin memulai. Kita remove dan kita cek di time frame 4 jam. Bagaimana cara saya mengidentifikasi head and shoulder yang lebih akurat? Nah, di sini kita melihat ada head and shoulder, yang dimana head and shoulder ini, saya melihatnya ini head and shoulder yang lebih akurat ketimbang head and shoulder yang biasanya terjadi. Mengapa? Karena di sini kita bisa melihat adanya, di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini di time frame kecil, di time frame 1 jam, di sini dia sudah membuat higher low dan di sini membuat lower high. Kita harus bisa melihat dengan jeli adanya pergantian dari higher high menjadi higher low dan sudah berganti menjadi lower high kemudian lower low. Mengapa saya bilang pattern head and shoulder ini lebih akurat? Karena di sini sudah menjadi lower low dan di sini masih menjadi lower high. Jadi ketika kita breakdown time frame-nya itu, misalkan kita masuk ke 1 jam, itu lebih jelas lagi. Nah, di sini sudah ada konfirmasi lower high dan di sini sudah ada lower low. Kemudian di sini dia menjadi lower low versi 4 jam. Nah, di sini kita akan melihat seberapa akurat head and shoulder di Euro USD ini. Nah, jadi head and shoulder yang biasanya itu kan seperti flat gitu. Jadi patternnya itu flat. Kebetulan ini lebih masuk dan sudah terkonfirm sebagai lower low. Nah, head and shoulder yang biasanya kita lihat itu flat. Nah, di sini flat banget. Jadi saya lebih prefer ke head and shoulder yang masuk ke area ini ketimbang yang flat. Karena di sini sudah terkonfirm menjadi lower low. Kemungkinan besar berarti di sini akan menjadi lower high dan kemungkinan besar dia akan membuat lower low yang lebih dalam. Nah, bagaimana cara saya untuk entry supaya saya dapat harga di pucuk-pucuk seperti teh pucuk? Itu kita masuk ke time frame 1 jam terlebih dahulu, kita breakdown time frame menggunakan multi time frame analysis. Nah, di sini kita melihat adanya support diagonal yang sudah di break. Nah, biasanya jika teman-teman memakai shadow terakhir untuk memasang trend line, kalau saya pribadi itu saya lebih prefer ke body karena di body ini lebih jelas kelihatan. Di sini walaupun di sini di body, di sini lebih jelas kelihatan break and retest. Jadi bukan menjadi false break seperti ini. Di sini ada break and retest. Saya memasangkan ke body jika memang itu tidak mau mantul di diagonal. Nah, jadi di sini di time frame 1 jam kita sudah mendapatkan break and retest. Nah, bagaimana cara kita untuk entry di pucuk? Nah, ini masuk ke time frame 15 menit. Masuk ke time frame 15 menit, kita melihat di sini ada resistance sebelumnya. Resistance yang dimana resistance ini adalah support yang sudah di break oleh Euro USD. Dan di sini juga kita bisa masangkan
Berarti di sini lebih baiknya kita memakai zona, atau kalau jika teman-teman masih mau memakai garis nggak apa-apa. Jadi kalau saya memasang zona itu berdasarkan garis ini, lalu saya buat menjadi zona seperti ini. Saya delete garisnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tinggal entry saja. Jika sudah ada konfirmasi, yaitu di sini sudah melihat bearish engulfing. Kita melihat adanya bearish engulfing, kita entry saja langsung, dan stop loss itu di atas dari, let's say kita entry di bearish engulfing, stop loss itu sedikit di atas dari resistannya ini, di atas dari zona. Nah, bagaimana cara kita mengukur take profit itu? Saya menggunakan Fibonacci expansion, yang dimana ini adalah cara saya untuk exit dari market. Nah, di sini kita melihat adanya rejection di area Fibo 1.12145 ini. Nah, di sini kita bisa exit ketika sudah ada candle reject. Ke reject 2 kali, saya langsung exit. Jadi seperti itu cara saya bagaimana saya bisa exit langsung harga pullback naik. Nah, ketika saya exit pun saya akan mencari peluang continuation-nya lagi. Karena saya sebagai day trader, saya tidak menahan atau holding position itu terlalu lama. Mungkin ketika sudah ada rejection, saya langsung exit, dan ketika dia pullback lagi, saya langsung entry, seperti itu. Nah, jadi semoga tips ini bisa membantu rekan-rekan Mandaka dan memberikan insight. Dan saya ingin mengucapkan salam Mandaka cuan. Thank you for watching. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang membutuhkan.